Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patrick William dengan NIM 070601241040. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarence Adriano Hemildan dengan NIM 07060124100066. Ya, dan kami dari kelompok 13 dan kami akan menjelaskan tentang looping. Jadi saya akan menjelaskan apa itu while dan do while. Jadi while adalah sebuah looping yang akan dibacakan peraturannya terlebih dahulu, baru akan menjalankan programnya apabila peraturan tersebut terpenuhi. Sedangkan do while itu merupakan sebuah looping yang akan menjalankan programnya terlebih dahulu, baru akan dibacakan peraturannya setelah programnya selesai. Jadi saya akan mencoba membuat program yang akan membedakan do while serta while. Jadi pertama-tama kita akan mengimport scanner terlebih dahulu. Oke, sekarang kita bikin mainnya dan juga inisialisasi scanner. Lalu kita akan membuat sebuah variabel dan menginisialisasikannya. Contohnya 1. Lalu kita akan membuat do while. Misalnya while n lebih besar daripada 0, yang berarti selama n itu lebih besar daripada 0, maka program akan terus berjalan. Misalnya kita akan membuat masukkan angka. Kita akan membuat .next int. Oke, mari kita jalankan. Jadi selama angkanya lebih dari 0, maka program akan terus berjalan. Jika kita masukkan 0, maka program akan berhenti. Lalu apabila kita membuatnya sebagai while dan bukan do while, itu hanya kebalikannya saja. N lebih besar daripada 0. Ini programnya jalan karena kita sudah menginisialisasikan n-nya terlebih dahulu. Terus kalau while gimana nih? Kalau while yang dua udah sih tadi. Kalau while itu, ini kamu kasih contoh, ininya juga 0. Jadi kayak nunjukin kalau karena dia syaratnya kan nggak sesuai, makanya programnya pas jalan akan langsung berhenti. Ini Ya dia nggak akan jalan programnya. Kenapa nggak jalan? Karena dia tidak memenuhi syarat. Dia kan bacanya kan dari atas. Itu paham nggak? oh ya, apa. Dalam. Udah. Jadi jika while ini balik. Lalu apabila while tinggal dirubah saja. Jadi misalnya while di sini bunyinya hapus. Aduh, Cok, kelihatan Cok, kepala aku Cok, lanjut. Tuh. Ya. Jadi apabila while sama saja seperti do while, tapi ini tinggal dipindah ke atas dan bunyinya dihapus. Jadi contohnya kami akan membuat n sebagai 0. Lalu kita coba jalankan program. Nah, programnya tidak jalan karena dari awal sudah diinisialisasikan bahwa n yaitu 0 lebih besar daripada 0. Jadi kan tidak jalan tuh, makanya semua program itu. Oke, kalau gitu saya akan menjelaskan tentang for ya, salah satu dari jenis-jenis untuk looping. Untuk inisialisasinya kita tinggal menulis for untuk for, lalu untuk diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup untuk syaratnya.
Untuk syaratnya kita harus menginisialis salah satu variabel berjenis integer untuk sebagai penghitung. Karena for ini digunakan ketika kita sudah tahu gitu mau merepetisi berapa kali. Contohnya di sini saya akan menginisialisasi integer dengan nama variabel i dan jumlah pertamanya 0. Kemudian untuk batas repetisinya saya berikan syaratnya dengan i itu lebih kecil dari jumlah repetisi yang ingin kita lakukan. Contohnya pada kasus ini saya akan merepetisi sejumlah 10. Jadi kita tulis saja 10 di sini. Kemudian diikuti dengan i++ supaya variabel i akan bertambah ketika sudah selesai ketika programnya sudah selesai berjalan. Contohnya di dalam for ini akan saya tulis untuk printing nama saya ya, Clarence. Jadi ketika program ini di launch maka akan terprint Clarence sebanyak 10, 1, 2 dan sebagainya dan seterusnya. Atau mungkin jika lebih jelas lagi akan saya print angka dari 1 sampai 10. Nah, seperti ini. Dia akan print sebanyak 10. Ini juga bisa kita variasikan. Ketika menggunakan print ln maka dia akan lurus ke bawah. Ketika menggunakan print biasa maka dia akan ngeprint lanjut ke kanan. Contohnya seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Kemudian ada juga nest looping ya, biasa digunakan for di dalam for. Ini adalah program untuk merepetisi secara lebih banyak dan bisa divariasikan seperti kita membuat matriks. Contohnya di sini saya akan membuat matriks 3x3. Jadi for yang pertama itu kita gunakan sebagai kita ingin membuat berapa baris. Contohnya karena matriks 3x3 maka kita akan membuat 3 sebagai batas baris dan sebagai batas kolom akan saya batasi juga 3 karena contohnya adalah matriks 3x3. Contohnya seperti ini. Dan di sini karena pada inisialisasi for yang pertama kita sudah menggunakan integer bernama i, maka di for yang kedua kita tidak bisa menggunakan i juga karena akan terdeteksi sebagai double variable declarators seperti itu. Jadi kita contohkan saja di sini dengan menggunakan variabel j. Contohnya di sini kita akan print angka 1 ya. Seperti ini. Lalu kemudian jika seperti ini saja dan kita run, maka yang terjadi adalah dia akan ngeprint sebanyak 9 kali ke kanan. Untuk supaya membuatnya menjadi matriks, maka kita perlu menambahkan print ln di sebelah setelah penutupan for yang kedua. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi nest looping berjenis for ini cara menghitungnya adalah batas bawah dikalikan batas yang atas, itu adalah jumlah dia ngeprint berapa kali. Maksudnya kayak misal ini karena batas for yang kedua 3, batas for yang atas 3, jadi 3x3 dia akan ngeprint sebanyak 9. Atau misal yang sebagai kolom saya ubah menjadi 4, maka yang di print adalah sebanyak 12, 4x3 seperti itu.